Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan, Shalom. Salam, salam. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Terima kasih banyak untuk hambanya Pak Pendeta Festonnya dan setiap kita semua yang hari ini memberikan kesempatan untuk sama-sama melayani Tuhan, dan juga hari ini kita boleh datang kepada Tuhan di hari yang baru, hari yang Tuhan telah jadikan bagi kita, yang olehnya biarlah setiap kita senantiasa terus mengucap syukur dan senantiasa melihat kebaikan Tuhan dari setiap hal yang Tuhan berikan, baik itu hal-hal yang besar maupun hal-hal yang kecil, termasuk adalah di mana kita pagi hari ini boleh bangun dan dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, sekali lagi terima kasih banyak kesempatan yang diberikan untuk setiap hamba Tuhan, terkhususnya untuk hamba Tuhan Bapak Feston. Ya, saya sangat bersyukur karena Bapak Pendeta tadi kami bincang-bincang, kami masih di satu provinsi yang sama. Ya, Bapak di Soe, saya di Kupang, Bapak Ibu Saudara, dan hari ini saya berdomisili di Kupang. Ya, terima kasih sekali lagi untuk kita semua, dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang ingin saya bagikan kepada kita semua adalah bahwa berkaitan dengan hidup kita di hadapan Allah saat kita dipanggil oleh Tuhan melayani Dia, itu untuk ukuran manusia mungkin kita bukan siapa-siapa. Atau dalam hal ini ketika kita mau mengikuti Tuhan, kita dipanggil mengikuti Kristus. Dalam pengiringan kita akan Kristus, kita ikut Tuhan Yesus itu bukan karena kita adalah orang kaya, amin ya. Bukan karena kita adalah orang populer, bukan karena kita adalah orang yang terkenal, punya jabatan dan lain sebagainya. Bahkan untuk ukuran dunia, kita ini tidak pantas untuk mengikuti Tuhan. Tapi kabar baiknya hari ini Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan panggil dan Tuhan pilih itu adalah orang-orang yang bukan dilihat rupanya, bukan dilihat fisiknya atau parasnya. Amin. Tapi yang dilihat adalah hatinya. Dan harus kita ketahui bersama Bapak Ibu Saudara, bahwa siapapun kita hari-hari ini yang memberi diri untuk mengikuti Tuhan, kita adalah orang-orang yang sangat-sangat diberkati. Karena ketika kita dipilih oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu nilainya sangat mahal dan sangat-sangat berharga. Tidak diukur nilainya, tidak dapat diukur nilainya, karena benar-benar sangat mahal ketika Tuhan boleh memilih kita dan boleh memakai kita. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang akan meneguhkan kita pada pagi hari ini terambil di dalam terambil di dalam kitab 1 Korintus Bapak Ibu ya. 1 Korintus atau surat Paulus kepada jemaatnya di Korintus, pasalnya yang pertama, mulai ayatnya yang ke-26 sampai ayat 29 Bapak Ibu Saudara. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama atau 1 Korintus pasalnya yang pertama, mulai ayat 26 sampai ayatnya yang ke-29. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan, saya akan membacakan bagi kita semuanya ya. Firman Tuhan di bawah perikop hikmat Allah dan hikmat manusia. Ayatnya yang ke-26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimanapun keadaan kamu ketika kamu dipanggil, menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang, dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, dan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Nah, demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan cinta oleh Tuhan. Dan yang dikatakan berbahagia itu adalah setiap kita yang tidak saja mau baca, tidak saja merenungkan, tapi juga mau melakukannya dalam kehidupan kita semua hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan cinta oleh Tuhan. Nah, berkaitan dengan firman Tuhan yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang pertama tadi, itu kalau kita melihat konteksnya tentang bagaimana Rasul Paulus datang ya, memberikan surat kepada jemaat di Korintus pada saat itu, yang kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, konteks orang-orang Korintus pada waktu itu mereka hidup
dalam pelbagai-bagai macam kepercayaan. Dan juga pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang-orang yang menyembah berhala. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, banyak penyembahan berhala itu yang dimana penyembahan berhala itu bersifat penyimpang karena ada satu aturan dalam penyembahan berhala yang dimana mereka melacurkan diri. Ada satu kebudayaan atau dewa di sana yang mereka sembah dengan mereka harus melakukan hubungan secara intim. Nah itu disebut dengan apa ya? Penyembahan berhala yang begitu besar pada zaman itu Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya itu saja, di jemaat Korintus itu ada berbagai macam orang yang datang, dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, di jemaat Korintus juga ada masalah tentang perpecahan di sana Bapak Ibu ya. Ada masalah tentang perpecahan. Perpecahan tentang apa? Perpecahan tentang ada yang mengkultuskan seorang tokoh tertentu dan ada yang mengkultuskan karunia tertentu. Itu ada masalah atau problem lain nih dari jemaat di Korintus. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan konteksnya ya, dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, nanti lalu juga baca seterusnya tentang perselisihan dan perpecahan, itu nanti kita akan jumpai di mana jemaat Korintus itu mereka mempunyai masalah tentang perselisihan, di mana ada orang-orang di jemaat Korintus yang mereka itu mengkultuskan tokoh-tokoh tertentu Bapak Ibu Saudara ya. Kalau misalkan kita lihat ya di dalam 1 Korintus pasal 3 Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Mulai ayatnya yang pertama. Saya bacakan bagi kita ya konteksnya supaya kita bisa sedikit paham kenapa Rasul Paulus mengatakan demikian. Kalau kita perhatikan 1 Korintus pasalnya yang ketiga, dikatakan di sana, dan aku saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu ya seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Ukuran duniawi itu adalah Bapak Ibu Saudara yang bukan mengutamakan Tuhan, tapi sibuk debat sana sini dan mengultuskan tokoh-tokoh tertentu. Ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang kamu pun belum dapat menerimanya, karena kamu masih duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika ada seorang yang berkata aku dari golongan Paulus ya kan, dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan rohani? Ya, Apolos Bapak Ibu Saudara ya, seorang muda dari Alexandria yang fasih dalam berkata-kata dan fasih dalam teologi Bapak Ibu Saudara. Dan banyak orang yang akhirnya menyukai Apolos. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat tadi poin tentang Paulus ya, Paulus juga dikenal dengan orang yang luar biasa. Bahkan Paulus dalam ayat itu pun tidak mau ya dia dikultuskan, atau dalam hal ini dia dianggap superior oleh orang-orang pada waktu itu. Nah, jadi kalau kita melihat dalam konteksnya, tadi kita lihat ada beberapa hal yang terjadi di sana, yaitu tentang orang-orang yang mempunyai beberapa problem. Ada yang mempunyai masalah tentang mereka mengkultuskan orang-orang tertentu, dan yang kali berikut adalah orang-orang yang menyombongkan atau mereka yang lebih memilih untuk mengutamakan karunia-karunia tertentu seperti bernubuat ya, seperti berbahasa roh dan lain sebagainya. Dan itu Paulus kasih tahu di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi maksud Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 1 tadi? Tentang apa yang dipilih oleh Allah itu adalah bukan orang-orang berhikmat, atau dalam artian orang-orang terpelajar. Kalau tadi kita perhatikan ayat 26 ya Bapak Ibu Saudara ya, atau 25. Tentang saudara, bagaimana keadaan kamu dipanggil? Ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak dan tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Jadi Bapak Ibu Saudara diberkati dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu pun banyak orang-orang Yahudi atau bukan orang-orang Yahudi, disebut orang-orang Yunani. Itu mereka benar-benar mempersoalkan soal pemberitaan Injil Bapak Ibu ya. Mereka benar-benar mempersoalkan soal bagaimana Kristus yang disalibkan itu mati dan bangkit, itu banyak orang tidak percaya. Dan bahkan mereka menganggapnya suatu kebodohan Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ayat ini. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Perhatikan ayatnya. Dikatakan apa di sana? Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan Bapak Ibu.
Jadi pemberitaan tentang salib pada waktu itu adalah kebodohan. Tapi kebodohan di sini bagi siapa? Bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi mereka yang diselamatkan itu, atau bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah hikmat Allah. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang diberkati dari kasih oleh Tuhan, ya, ternyata pada waktu itu banyak orang yang memberitakan Kristus, memberitakan tentang Yesus, itu menganggap bahwa ketika mereka memberitakan Yesus itu adalah pemberitaan yang diasumsikan sebagai orang-orang bodoh. Bagaimana bisa engkau kabarkan manusia sebagai Allah, iya kan? Bagaimana kita bisa menyembah manusia yang kita sebut Yesus Kristus adalah Allah? Banyak orang tidak percaya hal itu Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya zaman Korintus, pada saat hari ini juga pun masih terlalu banyak orang yang tidak percaya akan hal tersebut. Tetapi yang luar biasanya adalah bahwa ketika orang-orang yang memberitakan Injil itu, atau orang-orang yang memberitakan kabar baik Bapak Ibu Saudara, itu bukan dari kebanyakan orang-orang yang terpelajar, atau orang-orang yang berilmu, atau orang-orang yang mungkin dalam hal ini mempunyai satu pemikiran yang cerdas. Tapi bahkan di ayatnya yang ke-26 ditegaskan, yang bodoh itu yang dipilih Allah. Untuk apa? Memalukan yang kuat atau yang pintar. Ini menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini, siapapun kita, saat kita ingin melayani Tuhan, saat kita ingin memberitakan Injil, dan saat kita ingin menggabarkan kabar baik, tidak peduli kita siapa ya pada hari ini, pada pagi hari ini. Tidak peduli kita siapa. Mau kita ini adalah orang yang tidak terpandang, mau kita mungkin dari kalangan keluarga status sosial yang tidak mampu, atau siapapun kita, apapun latar belakang masa lalu kita, kalau bertobat kepada Kristus sungguh-sungguh dan percaya Dia sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat, maka kita dipakai olehnya dan dipakai secara dahsyat. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan hari ini ketika kita mengadakan live TikTok seperti ini, untuk ukuran dunia apa yang bagus begitu, atau nilai apa yang bisa mereka dapat begitu. Tapi bagi kita hari ini yang percaya kebenaran, semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, karena ini semua adalah kekuatan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Kekuatan Allah. Kita tidak pernah sia-sia untuk menyanyi tadi, ya kan? Kita memuji Tuhan. Itu jangan kita asumsikan bahwa kita lagi nyanyi-nyanyi kosong begitu saja. Tidak. Tapi benar-benar ada kuasa dari setiap pujian yang disampaikan oleh setiap Bapak Ibu tadi. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Apalagi pujian itu disampaikan dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Itu benar-benar luar biasa. Dan kalau kita lihat lagi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pada untuk era zaman sekarang ya, kita kan sudah hidup di zaman AI Bapak Ibu Saudara. Kita hidup di zaman artificial intelligence. Amin ya. Di zaman ChatGPT, bahkan Bapak Ibu tahu, Bapak Pendeta Feston ada yang bilang begini, jawaban ChatGPT itu Bapak lebih cepat daripada jawaban doa. Bayangkan sah. Orang susah moto karena terlalu tunggu jawaban doa terlalu lama. Pitanya ChatGPT Bapak Ibu Saudara. Karena jawaban ChatGPT itu lebih cepat. Pitanya Meta AI ya. Kehidupan zaman sekarang Bapak Ibu Saudara ya adalah kehidupan yang benar-benar berat. Apalagi karena saya katakan tadi hidup di zaman era media sosial dan zaman AI. Tingkat individualisme orang tuh semakin tinggi Bapak Ibu Saudara. Individualisme itu artinya orang tidak lagi mau PK, tidak lagi mau peduli terhadap masalah dan urusan orang lain. Dalam hal ini mungkin kesusahan orang lain. Tapi lebih mementingkan diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Dan tidak terhindarkan orang Kristen pun akan sampai pada hal tersebut. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum keadaan ini datang, Tuhan Yesus sudah katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ketika firman Tuhan itu disampaikannya sebagai hukum yang utama, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan kasihi sesama manusia seperti diri sendiri, itu harusnya mematahkan individualisme. Kita dituntut untuk harus PK dan mau memperhatikan orang lain Bapak Ibu Saudara. Di tengah keadaan zaman sekarang yang sudah tidak lagi mau memperdulikan orang lain. Dan kalau mungkin Bapak Ibu ingat, kita awal masuk tahun 2025 ya. Kita masuk tahun 2025, saya khususnya di Nusa Tenggara Timur, mungkin Bapak Feston tahu, dan di Kota Kupang itu banyak sekali kasus bundir Bapak Ibu ya. Kasus orang mengakhiri hidup. Dan itu dilakukan oleh bukan orang-orang tua, anak-anak muda semua. Anak-anak muda. Ini adalah hal yang serius Bapak Ibu. Tidak bisa kita anggap ini adalah hal yang bercanda.
Karena di zaman sekarang benar-benar tidak ada lagi harapan dan tidak ada satu orang pun yang mampu menolong kita. Hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Makanya pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati di kasih Tuhan, firman Tuhan juga katakan dalam Yeremia pasal 17, mulai ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya adalah bahwa kita disebut diberkati karena kita menggantungkan, mengharapkan setiap masalah problematika kita di hadapan Allah yang kuat dan sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan kasih Tuhan, ketika kita mengikuti Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, mungkin saja masalah tidak selesai. Masalah pasti tetap ada. Tapi yang membedakan antara kita di luar Tuhan dan kita di dalam Tuhan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi di dalam Tuhan kita bisa melakukan apapun dan sanggup menghadapi apapun. Amin Bapak Ibu ya. Saya ulang, di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam Tuhan, seberat apapun masalah, kita sanggup menghadapinya. Bukan karena kita hebat, amin, tapi karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Filipi 4 ayat 13. Dikatakan apa di sana? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, artinya masalah masih ada, perkara masih ada, segala hal yang menjadi kesesahan hati kita tuh masih ada. Tapi yang luar biasanya, Tuhan kasih kita kekuatan supaya kita dapat menanggungnya, Bapak Ibu. Dan ini janji firman Tuhan, amin. Janji firman Tuhan. Saya bandingkan lagi Bapak Ibu, saya bandingkan. Hari ini kita buka banyak ayat ya. 1 Korintus pasal yang ke-13 atau 1 Korintus pasal yang ke-10. Bapak Ibu bisa catat ayat ini? Ya. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13 ya. Jika dapat saya bacakan bagi kita, dikatakan apa di sana? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Kenapa biasa? Kita lanjut. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Disebut pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Karena apa? Karena Allah setia. Karena itu, Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Tidak mungkin. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pertanyaan kita sekarang, kalau ada masalah sampai kita tidak dapat menanggungnya, salah siapa? Salah Tuhan atau salah kita? Makanya Bapak Ibu Saudara, Pak Pendeta Feston ya, ada yang pernah bertanya begini, kakak kenapa saya hidup ini sial terus? Bertanya begitu. Kenapa sial terus? Lalu kami tanya balik, kemarin hari Minggu tuh ada gereja kosong deh kak? Kemarin hari Minggu tuh ada gereja atau tidak kak? Tadi pagi berdoa aku tidak. Ya kan? Orang menuntut ketidakadilan atas hidupnya, tapi dia tidak pernah memikirkan ketidakadilan yang dia lakukan di hadapan Allah selama ini. Betul. Nggak sadar. Nggak sadar. Mereka menuntut Allah adil terhadap hidup mereka. Tapi masalahnya sekarang kamu adil tidak di hadapan Allah. Makanya Bapak Ibu Saudara ini tidak make sense, tidak masuk di kepala saya. Karena apa? Kalau kita lihat dunia pendidikan Indonesia lah, SMA atau kuliah. Mungkin saya berkuliah Bapak Ibu Saudara ya. Ini di kuliah itu kan ada dua hal yang harus kita lakukan. Hak dan kewajiban ya. Untuk mendapatkan pendidikan yang baik, pelajaran yang baik harus memberikan kewajiban kita. Dan hak kita mendapatkan pendidikan yang baik. Untuk mendapatkan pendidikan yang baik, untuk mendapatkan ujian dan lain sebagainya, pelajaran yang baik, apakah itu diberikan secara cuma-cuma? Tentu tidak. Ada apa? Ada kewajiban yang harus kita jalankan. Apa itu? Seperti bayar uang sekolah, ya kan? Bayar SPP. Itu untuk ukuran dunia saja Bapak Ibu Saudara. Adalah konyol dan bisa dikatakan tidak tahu diri kalau tidak pernah memuji Tuhan, tidak pernah datang di hadapan Allah, tidak pernah bertobat percaya Yesus, tapi berharap kaya dan tidak masuk dalam penderitaan. Itu konyolnya luar biasa sekali. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan kasih Tuhan, hari ini kita datang dengan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mungkin datang banyak dengan pergumulan ya hari ini ya. Pergumulan rumah tangga, pergumulan suami istri, pergumulan soal anak-anak. Tapi hari ini kita mulai datang dengan apa? Dengan memuji Tuhan. Saya bersyukur akan hal itu. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang melebihi akal, melampaui analogi. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia bukan Satpol PP atau dalam hal ini satpam yang dalam artian saat susah saja baru kita datang. Amin ya. Saat kita dalam pergumulan, kita datang kepadanya dan melaporkan setiap masalah kita. Makanya
saya katakan kepada kita, Raja di atas segala raja, Tuhan yang akbar, Allah kita yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang setinggi-tingginya. Dia bukan jin Aladin, Bapak Ibu Saudara, yang kuberi 3 permintaan. Kan tidak, toh? Tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita ketika datang kepada Tuhan, datang dengan kerendahan hati kita, datang dengan rasa syukur kita, tersungkur di hadapannya dengan segala kerendahan hatian kita, karena kita benar-benar merasa tidak layak di hadapan Allah. Makanya kalau Bapak Ibu ingat doa Bapa kami itu, ya, yang Tuhan Yesus ajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ada mu, dan mu. Diutamakan itu adalah memuji Tuhan lebih dulu, Bapak Ibu Saudara. Tidak langsung lapor masalah, Tuhan hari ini saya ada masalah. Tidak seperti itu. Dia datang dengan pengagungan yang setinggi-tingginya dulu kepada Tuhan. Dan kerajaanmu jadilah kehendakmu seperti di bumi, seperti di surga. Lalu baru disampaikan permasalahan kita. Dan berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Itu merujuk apa, Bapak Ibu Saudara? Makanan kami yang secukupnya itu bukan merupakan keinginan Bapak Ibu Saudara, tapi itu merupakan kebutuhan kita. Saya bagikan satu cerita Bapak Ibu Saudara. Ada seseorang yang berdoa minta mobil, ya. Ada seseorang bapak yang berdoa minta mobil karena dia bilang begini, Tuhan, tolonglah saya Tuhan, saya butuh mobil Tuhan ke tempat kerja. Kenapa butuh mobil? Karena saya ini kalau ke tempat kerja tanpa mobil, kadang pergi terlalu pagi, anak-anak istri masih tidur. Nanti pulang terlalu malam Tuhan, saya pulang anak-anak dan istri sudah tidur. Jadi tidak baku dapat kalau misalkan tidak ada mobil Tuhan. Saya mau punya mobil tuh supaya pergi tepat waktu, pulang tepat waktu. Supaya bisa ketemu istri, anak-anak dalam keadaan bangun Tuhan. Dia berdoa itu Bapak Ibu Saudara, selama 1 bulan, 2 bulan tidak Tuhan jawab. Mobil belum ada nih. Tapi dia berdoa terus, Tuhan tolong berikan saya mobil, Tuhan tolong Tuhan, ini pekerjaan ini terlalu cepat jamnya, jadi saya tidak bisa pergi terlambat dan resikonya saya tidak bisa berbicara dengan istri anak. Dia berdoa terus 3 bulan 4 bulan, tapi karena pekerjaannya waktu itu ada sementara pindah ke tempat yang lain, maka dia pun diharuskan pindah ke tempat yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika dia pindah, dia terus berdoa minta mobil, ya, apapun yang terjadi terus berdoa minta mobil. Di tempat yang baru Bapak Ibu Saudara, kebetulan ada tetangga punya mobil. Kebetulan tetangga punya mobil nih. Lalu tetangga yang punya mobil nih kebetulan juga pergi ke kantornya itu persis seperti Bapak yang minta mobil ini. Jam 6 pagi. Dan arahnya juga persis juga. Ke arah yang sama. Nah karena demikian, karena perginya jam yang sama, arah yang sama, maka si Bapak ini nebenglah dengan tetangga untuk pergi ke kantor. Nah selama nebeng dengan tetangga karena memang jaraknya sama, arahnya sama dan juga jamnya sama, selama beberapa hari akhirnya si orang yang minta mobil ini dia bisa pergi tepat waktu, bisa pulang tepat waktu. Mobil belum ada Bapak Ibu Saudara. Tapi akhirnya dia bisa pergi ke kantor tepat waktu, pulang tepat waktu juga. Anak-anak belum sudah bangun, dia biasa bisa beromong, pulang juga anak-anak masih bangun dan belum tidur. Karena ada tetangga yang punya mobil untuk nebeng dengan dia. Tapi mobil belum ada. Nah kira-kira dalam cerita ini Bapak Ibu Saudara, doanya sudah terjawab atau belum? Seharusnya sudah. Kenapa? Karena tujuan diminta mobil itu apa? Ke kantor tepat waktu, pulang tepat waktu. Iya kan? Mobil belum ada, tapi kebutuhannya itu di Tuhan kasih, Tuhan jawab, yaitu pergi tepat waktu, pulang tepat waktu. Bukan keinginan, tapi kebutuhan yang Tuhan kasih. Demikian pula juga kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa minta sesuatu itu coba kita cek Bapak Ibu Saudara, apakah ini keinginan kita atau kebutuhan kita. Contohnya Bapak Ibu Saudara, saya cerita dengan Cici Angela kan, dengan Pak Pendeta Festo, di rumah saya ini di Kupang nih banjir ya toh. Sudah banjir baru ini rumah nih badempet begitu. Tidak mungkin saya minta helikopter Bapak Ibu. Buat apa helikopter? Parkir di mana? Minta yang bagus-bagus saja, motor kok apakah begitu toh? Supaya pas dengan keadaan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan lebih tertarik untuk menolong saat kita membutuhkannya, bukan kita menginginkannya Bapak Ibu Saudara. Makanya pada hari-hari ini ya, Tuhan juga mengajarkan kepada kita berdoa sampai segala sesuatu itu terjadi, dan berdoa itu tidak jemu-jemu. Maksud saya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketika kita berdoa, kalau itu maunya Tuhan, pasti terjadi. Amin ya. Kalau itu selaras dengan apa yang Tuhan mau, pasti terjadi. Saya bersaksi Bapak Ibu Saudara kepada kita semua. Saya ini sampai lupa apa yang saya lakukan waktu itu. Ada seorang ibu di Kota Kupang ini. Dia ada di grup WA Bapak Ibu ya.
Dia minta berdoa karena satu pergumulan. Waktu itu saya tanya, pergumulan apa ibu? Dia bergumul soal dia ingin mempunyai anak. Ini saya lupa sebetulnya ceritanya, tapi karena diingatkan kembali. Oh ya baik ibu, saya doakan ya ibu ya, Tuhan tolong, jika Tuhan berkenan ibu pasti punya anak. Selang 2 tahun kemudian ya, saya sudah tidak berkabar dengan ibu itu lagi, Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya pergumulan dia punya anak itu terjadi, terkabul. Dan dia punya anak. Lalu dia hubungi saya, Pak terima kasih waktu itu doa, akhirnya saya sudah punya anak. Saya sempat lupa doa yang mana ya pada waktu itu. Dia ingat kembali, oh pada waktu itu. Dan saya katakan kepada ibu itu, ibu itu bahwa ibu yang apa ya, menjadikan segala sesuatu itu terjadi itu kuasa dan kedaulatan Tuhan ibu. Kita bisa berdoa, kita bisa berharap, kita bisa meminta, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kalau saat itu ibu bisa punya anak dan melahirkan, berarti bersyukur karena itu selaras dengan apa yang Tuhan mau. Ya kan Bapak Ibu Saudara, itu artinya apa? Supaya kita lebih mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan diri kita. Atau dalam hal ini, kita mengatakan bahwa kalau Tuhan tidak jawab doa kita, maka Tuhan adalah Tuhan yang jahat. Tidak seperti itu. Karena Tuhan terlalu mengenal kita lebih daripada diri kita mengenal diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dan saya bersyukur untuk hari ini kita kembali diingatkan dari firman Tuhan tadi, ya, di dalam 1 Korintus tadi. Kita kembali ke ayat Bapak Ibu Saudara. Yang bodoh, ya, yang tidak terpandang, itulah yang dipilih Allah untuk apa? Memalukan orang-orang yang pintar dan meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saya bagikan Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6, itu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Kita tahu cerita itu dari sekolah minggu bukan? Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang uniknya Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu karena orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, dan bukan hanya 5.000 orang ya, karena pada waktu itu Bapak Ibu tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Jadi bisa 5.000-an orang lebih ya. Kenapa anak-anak dan perempuan tidak dihitung? Karena konteksnya orang Yahudi itu mempunyai budaya paternalistik Bapak Ibu. Budaya patriarki ini juga supaya kita tahu bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu lebih menekankan laki-laki dan tidak memandang perempuan. Sehingga kebanyakan konteksnya itu laki-laki yang diangkat begitu. Sehingga dalam peristiwa itu pun hanya dihitung laki-laki. Tapi bukan berarti perempuan tidak ada, ya ada waktu itu. Nah, ketika saat banyaknya orang mengikuti Yesus, itu kan terjadi kepanikan di antara para murid. Andreas ya dan Simon Petrus dan lainnya. Guru, ini orang begini banyak, ini apa yang harus kita lakukan? Bahwa roti seharga sedinar saja tidak mampu memberi makan mereka semua ini. Lalu ada seorang murid Bapak Ibu dalam Yohanes pasal 6 memberikan solusi. Sudah berikan solusi tapi ragu-ragu. Dia bilang begini Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa baca langsung ayatnya di dalam Yohanes pasal 6. Di sini ada seorang anak yang mempunyai apa? 5 roti dan 2 ikan. Tetapi murid ini berkata, apa gunanya untuk orang sebanyak ini? Untuk kalkulasi matematika Bapak Ibu, 5 roti 2 ikan untuk orang sebanyak itu, atau mungkin kita asumsikanlah 8.000 orang, itu presentasinya 0,093%. Itu hampir tidak ada guna Bapak Ibu. 5 roti dan 2 ikan. Dan yang memberikan 5 roti dan 2 ikan itu adalah siapa? Adalah anak kecil. Bukan orang hebat, orang besar. Tidak, anak kecil. Tapi yang kita percaya dari firman Tuhan itu adalah apa? Dia berikan kepada siapa? Dia bukan berikan kepada Petrus. Dia bukan berikan kepada Andreas. Dia berikan kepada Yesus. Dan saat pemberian yang tidak ada guna itu diberikan kepada Yesus, maka apa yang terjadi? Orang sebanyak itu bisa makan. Bukan hanya bisa makan, lebih 12 bakul Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Dari yang tidak dipandang dari yang tidak dipandang tidak berguna itu, dari hal yang tidak berguna bagi murid-murid, tapi ketika diberikan kepada Yesus, memberi makan banyak orang dan lebih 12 bakul. Demikian pula hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mungkin sekali lagi untuk ukuran manusia kita nih siapa begitu. Orang mungkin tidak kenal kita. Amin ya. Tapi saat kita dipakai oleh Allah, kita yang mungkin dipandang bodoh oleh orang ini, kitalah dipakai untuk memalukan apa yang pintar. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa, tapi semua karena kasih karunia, karena belas kasihan, dan karena kemurahan Tuhan semata-mata Bapak Ibu Saudara. Makanya kita pegang janji firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa?
bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Sekalipun masalah masih ada Bapak Ibu Saudara, sekalipun tantangan masih ada, tetapi berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita mampu dan cakap melewati semua itu, dan Tuhan memberikan kita kekuatan. Dan untuk di akhir pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya berikan satu kesaksian dari lagu yang paling saya suka di Kidung Jemaat Bapak Ibu Saudara, ya. Kidung Jemaat nomor 408. Ada yang tahu lagu itu kah? Coba nyanyikan, siapa tahu nanti tahu. Nomornya nggak tahu. Baik, nanti saya coba bisa janjikan Pak ya. Ada satu lagu saya suka sekali, itu Kidung Jemaat 408, dan yang menarik dari lagu ini adalah ini diciptakan oleh Fanny J. Crosby. Ada seorang perempuan yang buta dari lahir, menciptakan berbagai macam lagu himne, bukan hanya di Jalanku Diiringi, tapi seperti lagu apa ya? Ku berbahagia, yakin teguh, itu Fanny J. Crosby yang tulis. Mampirlah dengar doaku, kalau tidak salah, mampirlah, itu juga Fanny J. Crosby yang tulis. Dan saya bagikan sedikit kesaksian Fanny J. Crosby, nanti bisa googling Bapak Ibu ya. Fanny J. Crosby ya, seorang perempuan yang lahirnya itu sudah buta. Fanny J. Crosby itu Bapak Ibu Saudara, dia lahir sudah dalam keadaan buta. Pada waktu dia ingin disembuhkan oleh bapak ibunya, dibawa ke seorang paranormal atau dukun begitu, ingin disembuhkan, bukannya sembuh, tapi malah tambah buta Bapak Ibu Saudara, dan mengakibatkan butanya itu semakin kuat. Tapi puji Tuhan, dalam beberapa waktu berjalan, dalam usia dia remaja menuju dewasa, ada satu kesempatan Fanny J. Crosby ini bisa disembuhkan Bapak Ibu. Dia bisa disembuhkan dan untuk melihat. Tapi pernyataan Fanny J. Crosby ini menggetarkan dokter yang bertanya. Dia bilang begini, Ibu Fanny J. Crosby, ini kami sudah siap untuk membuat ibu melihat. Apakah ibu siap? Tetapi yang anehnya dari Fanny J. Crosby, dia menolak Bapak Ibu. Dia menolak untuk disembuhkan. Orang bertanya-tanya, loh kenapa menolak untuk disembuhkan? Sekalipun katanya dia buta dan dia tidak melihat apa-apa, itu merupakan satu rasa bersyukur bagi dia. Karena apa? Dia tidak peduli melihat apapun, tidak peduli. Tapi dia lebih peduli, satu-satunya pribadi untuk nanti pertama kali dia lihat adalah Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia tidak peduli dia buta, karena dia itu mau melihat, pertama kali itu yang dilihat adalah Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Dan dari setiap perjalanan kehidupannya, walaupun dia buta sampai dia meninggal, dia menciptakan banyak lagu, termasuk lagu-lagu Kidung Jemaat, lagu-lagu himne ya Bapak Ibu ya. Dan termasuk lagu Kidung Jemaat 408. Bunyinya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bunyinya itu di bawah judul lagu Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Diiringi. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kalau Kristus pandunya, apa yang kurang? Maksudnya begini, kalau sudah percaya Yesus yang pimpin hidupnya, apalagi yang kurang? Amin Bapak Ibu Saudara. Karena baginya Kristus saja sudah cukup. Kristus saja sudah cukup. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita boleh merenungkan kebaikan Tuhan. Siapapun kita sangat dikasihi, kita sangat dicintai, dan kita sangat diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan, memberkati, dan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.